Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baik, gimana kabarnya anak-anak? baik. Hari ini kita materi ini adalah tentang pesantren. Sebelum masuk ke materi kita, pertama kita absen dulu. Tapi cukup alhamdulillah, Dina hadir semua. Habis setelah absen kita berdoa dulu sebelum masuk ke materi. Al-Fatihah wa qul sholihan Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga perjalanan kita belajar dalam kondisi lancar, sehat walafiat, tanpa ada halangan apapun. Amin. Baik, kita langsung saja materi hari ini, yaitu tentang pesantren. Jadi apa itu pesantren? Ada yang tahu apa itu pesantren? Baik, Bapak akan saya jelaskan pengertian tentang pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang dipimpin oleh seorang kiai, memiliki santri, masjid, asrama, dan kajian kitab kuning sebagai ciri khasnya. Apakah sudah tahu semuanya? Oh, baik, Bapak akan ulangi lagi tentang pengertian dari pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang dipimpin oleh seorang kiai, memiliki santri, masjid, asrama, dan kajian kitab kuning sebagai ciri khasnya. Tujuannya apa? Dibentuknya pesantren. Tujuannya adalah membentuk pribadi muslim yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita sudah mengetahui tentang pengertian pesantren. Setelah kita mengetahui bersama-sama, kita lanjut sejarah singkatnya tentang pesantren di Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke akar sejarahnya dahulu. Baik, adik-adik, kita langsung ke akar sejarah dari pesantren di Indonesia. Pesantren itu diperkirakan berkembang sejak abad ke-13 bersamaan dengan masuknya Islam melalui jalur dakwah Wali Songo. Kemudian sistem pendidikan pesantren terinspirasi dari Halaqah di Timur Tengah yang dipadukan dengan budaya lokal. Jadi masuknya abad ke-13 bersamaan dengan masuknya Islam melalui jalur dakwah. Dan sistemnya itu terinspirasi dengan Halaqah atau pembelajaran yang ada di Timur Tengah pada saat itu, dan sekaligus dipadukan terhadap dengan budaya lokal. Siapa perintis utama, tokoh utama dalam pesantren siapa? Yang pertama adalah Wali Songo. Wali Songo itu mengembangkan sistem dakwah dengan pendidikan terstruktur. Yang kedua, pesantren di Surabaya yang dipimpin oleh Sunan Ampel menjadi pusat kaderisasi ulama. Dan ketiga, perintis utama adalah pesantren Gresik atau Giri menjadi pusat dakwah pemerintahan kecil. Baik, setelah tahu secara singkat dan tokoh utama pesantren, selanjutnya adalah perkembangannya pesantren. Baik, selanjutnya itu perkembangannya pada abad 18 sampai 20 berdiri pesantren besar seperti pesantren Tegal Sari, Ponorogo, pesantren Lirboyo, pesantren Sidogiri, dan yang terakhir pesantren Teguireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa kolonial, pesantren menjadi pusat resistensi terhadap penjajah. Di era modern, pesantren mulai mengintegrasikan pendidikan umum, teknologi, dan kurikulum nasional.
muncul pesantren inovatif, modern, tahfidz, salaf, terpadu, dan vokasional. Baik, apakah adik-adik sudah paham pengertian pesantren dan sejarah dan perannya pesantren di Indonesia? Setelah kita mengetahui hal itu, Bapak akan melanjutkan materinya, yaitu tentang sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren itu seperti apa? Bapak akan jelaskan. Yang pertama adalah komponen utama. Yang pertama, kiai. Kiai itu menjadi pemimpin dalam hal di di sekolah itu sebagai kepala sekolah. Kalau di pesantren namanya kiai. Kemudian ada santrinya. Santri itu disebut juga seperti murid. Kemudian ada pusat ibadah namanya masjid, ada tempat buat menginap namanya pondok atau asrama, dan yang terakhir itu adalah sumber belajarnya adalah kitab kuning. Itulah sistem pendidikan pesantren. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu seperti apa di pesantren? Ada sorogan, gadongan, hafalan, atau bahsul masail. Yang pertama, sorogan. Bagaimana cara belajar sorogan? Sorogan itu belajar langsung per satu kepada seorang ustadz atau seorang kiai. Yang kedua adalah bandongan. Bandongan itu ketika ustadz atau kiai itu membaca kitab terhadap santrinya yang harus menyimak pembacaan. Yang ketiga, hafalan. Ada hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan matan, ada hafalan nadab, dan lain sebagainya. Yang penting tentang yang terakhir itu adalah bahsul masalah. Bahsul masalah itu memecahkan masalah hukum kontemporer yang tidak ada di Al-Quran maupun di hadis. Baik, yang selanjutnya adalah peran pesantren dalam masyarakat di Indonesia. Yang pertama, peran keagamaan. Peran keagamaan itu melahirkan ulama, dai, dan pendidik. Itu peran keagamaan dalam masyarakat. Itu peran sosial seperti apa? Peran sosial dalam masyarakatnya pesantren menjadi pusat pendidikan masyarakat, memberikan layanan sosial, pendidikan murah, zakat, keterampilan. Itu peran sosial. Yang ketiga, peran kebangsaan. Peran kebangsaan itu pesantren besar perjuangan kemerdekaan. Contohnya itu Kiai Haji Hasan Asy'ari pada resolusi jihad 1945. Kemudian banyak kiai yang memimpin laskar rakyat untuk memimpin melawan penjajahan. Itu peran kebangsaan, dan banyak lagi yang Bapak tidak bisa sampaikan satu-satu. Yang keempat, peran pendidikannya itu bagaimana? Menghasilkan generasi berkarakter mandiri, sederhana, bermoral, dan tangguh, dan menjadi model pendidikan berorientasi terhadap adat dan moral. Peran ekonomi. Yang kelima adalah peran ekonomi. Peran ekonomi gimana pesantren peran ekonominya? Nah, ada tahu ya, Bapak akan jelaskan. Mengembangkan usaha pesantren seperti koperasi, pertanian, peternakan, dan UMKM. Yang kedua, mendorong ekonomi berbasis komunitas atau ekonomi umat. Yang keenam, peran di era digital. Peran digital itu dakwah melalui media sosial, pesantren online atau ngaji online, dan sebagainya. Dan ada juga pencetak konten kreator muslim yang moderat dan berwawasan Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah materi tantangan pesantren saat ini. Bagaimana tantangan pesantren saat ini? Tantangannya itu satu, modernisasi teknologi, kemudian tuntutan kompetensi global, radikalisme, dan informasi digital yang tidak terfilter, keterbatasan sarana dan tenaga pendidik. Yang kelima, kebutuhan inovasi kurikulum. Ya.
tantangan itu ada 5 di saat ini, ya, moderasi teknologi, tumpukan kompetensi global, radikalisme dan informasi, keterbatasan sarana dan tenaga pendidik, dan yang kelima kebutuhan inovasi kurikulum. Yang ketujuh itu tentang pesantren masa depan. Pesantren masa depan itu bagaimana? Memadukan ilmu agama dan ilmu sains, mengembangkan kewirausahaan santri, menjadi pusat rekayasa moral di tengah kemerosotan akhlak, menjadi solusi pendidikan karakter nasional, melahirkan ulama pengetahuan global. Itu. Apakah semua sudah paham adik-adik tentang pesantren? Sudah? Karena Bapak sudah menjelaskan semuanya. Semoga adik-adik paham apa yang Bapak sampaikan, terutama tentang pesantren, definisi pesantren, peran pesantren, sejarah, dan tantangannya. Gitu. Kita tutup terdahulu pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai